Om Akib, kita mulai insya Allah. Ya, Mulai. Assalamualaikum, Ya, Rehan. kita mulai insya Allah. Oke, insya Allah. Kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Mukarram Ustadz Muhammad Saharuddin yang dirahmati Allah SWT. Semoga beliau selalu sehat. Juga Brother Rehan, Jazakallah khair. Telah membaca Masurat, memimpin doa Masurat juga. Insya Allah nanti akan baca tilawah juga. Dan Jazakallah khair pada jamaah semuanya, baik yang di Zoom, di Facebook, di YouTube yang dirahmati Allah SWT. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana hari ini kita dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, dikasih taufik sehingga kita bisa bertemu dalam kajian pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang barakah masyarakat di dunia khatar akhirat. Amin. Allahumma amin. Tidak lupa kita sanjungkan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabiin, dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kajian pagi ini kita buka kitab Lahmul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Dan selanjutnya insya Allah Brother Rihan akan membacakan tilawah. Untuk itu kami persilakan. Tawadal Brother Rihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya wabarakatuh. Allah, saya akan bacakan surah Al-Hijr dari ayat 45 sampai ayat 48 insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan mata air. Masuk Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami melenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Brother Rehan yang telah membacakan tilawah. Semoga tilawah tadi memberi keberkahan kepada Brother Rehan, sekeluarga insya Allah, dan kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan kajian bersama Ustadz Muhammad Sahdin. Insya Allah kita 45 menit ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Suaranya gimana? Cek lo. Bergemuruh. Bergemuruh ya. Suara apa itu? Sekarang enggak? Masih? Suaranya kencang. Oh. Terlalu kencang. Coba tes. Cek lo. Cek. Cek. Ya, bismillah. Cek. Udah bagus sekarang. Cek. Gimana, Gus? Bagus. Oke. Betul. Udah bagus ya? Bagus. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya ghafur wa ya ghaffar ighfir lana. Allahumma ya khairar raziqin irzaqna. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wa abwaaba fadlik wa abwaaba ilmik wa abwaaba hikmatik wa abwaaba maghfiratik wa abwaaba ma'rifatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, rahmati dan berkahi kami semuanya, angkat derajat kami. Terima kasih atas segala nikmat, karunia dan pemberian darimu ya Allah. Ya Allah, karuniakan ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, kelembutan, wawasan yang membuat kami semakin mengenalmu, yang membuat semakin pasrah dan patuh kepadamu, yang membuat kami tunduk dan selalu ruku dan sujud kehadapanmu. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan dan membinasakan kami semua. Bukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu keberkahan yang akan menuntun kami ke jalan-Mu yang lurus, istiqomah di atas jalan dan syariat-Mu, dan selalu istiqomah menjalankan syariat dan perintah-perintah-Mu, serta mengikuti jejak dan ajaran kekasih-Mu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bimbing kami dan mudahkan kami untuk istiqamah di atas sunnah-sunnahnya beliau dan istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir hayat, dan takdirkan kami bisa berjumpa dengannya, hamba-Mu yang kami sangat mencintainya sekaligus utusan-Mu, dan pertemukan kami kelak di dalam syurga-Mu. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Semoga hari ini hari yang membuat kami semakin dekat denganmu dan hari yang membahagiakan lahir dan batin kami semua. Sihatkan di antara kami yang sakit, bukakan pintu-pintu hatinya yang tertutup, cahayai hati-hati yang gelap gulita, lembutkan hati-hati yang keras ya Allah, ya Nur, ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita. Hari ini edisi Kamis, kajian tafsir juz 30. Yang kemarin kita sudah membahas surah Tabbat atau surah Al-Lahab. Surah ini di dalam mushaf Al-Quran terletak sebelum surah Al-Ikhlas. Jadi kalau aturannya, urutannya di dalam mushaf kita mundur ya Bapak Ibu semua. Artinya surah Tabbat atau surah Al-Lahab ini terletak sebelum Al-Ikhlas. Sementara surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas kita sudah membahasnya. Namun satu hal mengenai munasabah. Munasabah itu hubungan keterikatan antara surah yang satu dengan surah setelahnya atau sebelumnya. Apa hubungan surah Tabbat dengan Al-Ikhlas? Karena surah ini tetanggaan. Biasanya ayat-ayat Quranul Karim atau surah-surah dalam Al-Quran itu selalu saling terkait satu sama lain. Jadi surah ini dengan surah setelahnya pasti ada keterkaitan. Karena tidak mungkin susunannya rancu. Susunan Quran itu penuh dengan munasabah namanya. Kalau tasbih itu terkait, jadi saling terikat. Dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, apa hubungannya? Al-Baqarah ke Ali Imran, Ali Imran ke surah An-Nisa, gitu terus sampai Tabbat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus An-Nas dengan Al-Fatihah terkait lagi gitu. Jadi kayak muter gitu ya, lingkaran. Nah, apa keterkaitan surah ini dengan surah setelahnya, yaitu surah Al-Ikhlas? Bahwa di surah Tabbat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menceritakan seorang sosok yang menjadi simbol penentangan terhadap ajaran tauhid, ya. Jadi Allah sedang menceritakan, bahkan di sini disebutkan nama sosok itu. Sosok yang menentang atau terang-terangan menolak ajaran tauhid. Dan karena itu surah setelahnya, yaitu surah Al-Ikhlas, Allah menegaskan dengan setegas-tegasnya tentang ajaran dan inti puncak ajaran tauhid itu, gitu ya, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu adalah Ahad. Pada surat ini ada orang yang tidak mau mengakui bahwa Allah itu Ahad. Oke. Karena Allah adalah Ahad, Allah adalah Esa, maka ajaran tauhid ini merupakan puncak keikhlasan. Karena itu surah itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Jadi kalau ingin mencapai puncak keikhlasan,
amalkan surah Kulhu itu atau Al-Ikhlas itu. Maka pernah kita ceritakan dulu ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Sahabat itu selalu saja membaca surah Kulhu kalau sholat. Surah Al-Fatihah langsung baca Kulhu. Bahkan kalau dia mau membaca surah yang lain, dia baca Kulhu dulu. Jadi Al-Fatihah, baru Kulhu, baru baca yang lain. Gitu. Dia saking senangnya sama Kulhu atau Al-Ikhlas. Jadi kayak dia anggap Al-Ikhlas itu sudah satu paket dengan Al-Fatihah. Ini tentu enggak lazim. Kalau bahasa sebagian saudara kita, ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena enggak diajarkan Nabi. Enggak ada riwayatnya itu. Maksudnya enggak ada riwayat dari Nabi. Karena itu banyak sahabat yang menentang, yang protes tentang kebiasaan. Dan sahabat ini seorang imam di Masjid Kuba. Kalau yang biasa umroh atau haji itu sering tuh ke Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun Nabi ketika hijrah ke Madinah. Nah, Imam Masjid Kuba ini ya begitu kebiasaannya, selalu baca Kulhu. Sampai karena sahabat ini enggak ada yang ya aneh lah, kok nggak biasa Pak Imam ini. Dilaporkanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kok Pak Imam di Masjid Kuba ini kok bacanya Kulhu terus, kayak nggak ada yang lain apa? Itu saking senangnya surah Kulhu itu. Tapi jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan ya, jawaban Nabi adalah bukan, Nabi tidak menganggap wah dia bikin ajaran baru, bikin syariat baru, nambah-nambahin neraka, bid'ah, sesat dan seterusnya. Tapi jawaban Nabi adalah panggil orang itu. Dipanggil, ditanya langsung oleh Nabi, kenapa engkau selalu membaca surah Kulhu? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku suka surah itu karena isinya adalah tauhid gitu. Kesuka. Maka jawaban Nabi kira-kira terjemahnya adalah kecintaanmu kepada surah Kulhu Al-Ikhlas itulah yang akan membawamu ke surga. Memasukkanmu ke dalam surga. Sampai ada sahabat begitu ya, saking indahnya makna dan sempurnanya kandungan surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu. Oke, ini hubungannya antara Tabbat dengan Kulhu karena tetangga. Jadi pada surat Tabbat sekali lagi atau Al-Lahab, Allah sedang menjelaskan sosok sekaligus pelajaran seseorang yang tidak atau menentang ajaran tauhid yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surah Al-Ikhlas itu menetapkan atau menguatkan kembali tentang ajaran tauhid itu yang ditentang oleh Abu Lahab ini. Nanti juga akan kita bahas hubungannya surat Tabbat dengan surah sebelumnya, namanya surah Idza Ja atau An-Nasr atau surah Al-Fath, ada beberapa namanya itu. Surah Idza Ja Nasrullah, insyaallah setelah surah Tabbat ini. Baik, mari kita kembali. Kemarin kita sudah secara global global membahas tentang surah ini, surah Tabbat ini, beberapa pesannya, dan hari ini mari kita rinci kembali, mari kita sempurnakan. Semoga hari ini bisa selesai surah ini. Saya kira nggak perlu berlama-lama kita di sini karena jelas maknanya surah ini. Kita hanya belajar beberapa poin-poinnya nanti, insya Allah. Baik, mari kita membaca kembali surah ini dan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah atau binasalah artinya sama. Yada
dua tangan atau kedua tangan Abi Lahabi watab, Abu Lahab, watab dan celaka, benar-benar celaka, benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna anhu terhadapnya, maluhu harta-hartanya atau hartanya Abu Lahab, wa ma kasab dan apa yang dulu dia usahakan, apa yang dulu dia kerjakan itu. Sayasla naran dzata lahab, kenapa dia tidak bermanfaat lagi harta dan perbuatannya? Sayasla, dia akan yasla itu dia akan dibakar gitu ya, dia akan menempati naran, tempat yang berupa api gitu. Jadi dia akan memasuki api yang menyala-nyala, tentang dzata lahab, yang bergejolak. Lahab itu artinya menyala sebenarnya, menyala yang menyala-nyala gitu ya. Itu bukan diterjemahkan bergejolak. Karena itu Abu Lahab itu disebut Abu Lahab karena dia itu menyala-nyala. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi konon Abu Lahab ini orang yang wajahnya itu bukan bersinar yang teduh ya, tapi sinar yang menyala-nyala. Jadi suka memerah, putih, bersinar, tapi bukan sinar yang membawa kesejukan, tapi sinar yang membawa keberingasan gitu ya. Apalagi kalau dia marah, nanti akan kita bahas. Maka disebut Abu Lahab. Lahab itu orang yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, ia seperti atau bagaikan pembawa kayu bakar, atau dia terjemahkan ya pembawa kayu bakar. Di antara maknanya pembawa kayu bakar ini Bapak Ibu, ada dua maknanya. Makna pertama, pembawa kayu bakar itu artinya, sebagian ahli tafsir menyebutkan nanti di dalam neraka istri Abu Lahab ini, nanti kita bahas siapa dia. Istrinya Abu Lahab ini membawa kayu bakar sehingga membuat dirinya ya dibakar. Bagaimana sih orang bawa kayu bakar masuk ke api? Itu kan perumpamaan betapa dia akan terbakar. Oh, dia bawa kayu bakarnya. Oh, ya ikut terbakar lah. Bahkan dia tambah besar apinya. Kalau dia bawa kayu bakarnya, ya tambah menyala, ya tambah terbakar. Kira-kira itu perumpamaan atau majasnya betapa dia akan nauzubillah terbakar di dalam neraka. Oh, dia bawa bahan bakarnya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, makna yang sangat simbolik. Yang kedua, pertama tadi simbolik juga, tapi ini lebih simbolik lagi. Tapi ini berlaku di dunia. Maknanya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Dia itu selalu pembawa fitnah yang membuat orang jadi terbakar oleh api amarah. Suka mengadu domba istri Abu Lahab ini. Jadi pembawa kayu bakar, artinya dia pembawa berita yang membuat orang jadi terbakar emosinya. Dia bawa kemana-mana, pembawa fitnah, terutama Rasulullah. Jadi dia itu bawa fitnah tentang Nabi Muhammad begini-begini, sehingga orang jadi benci kepada Nabi Muhammad. Jadi dia itu kayak pembawa adu domba lah, mengadu dan membawa fitnah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dijuluki sebagai hammalatal hatab. Fi jidiha, di jid ini lehernya, hablum mim masad, ada tali yang dipintal. Nah, ini juga dimaknai
nanti di neraka dia akan diikat oleh tali, tapi tali itu tali yang menyiksa. Ya kalau bahasa kasarnya digantung ya. Dia akan digantung atau diikat. Saya kambing itu diikat yang nggak bisa kemana-mana. Nah ini bahasa-bahasa yang menunjukkan tentang keterlaluannya istrinya dan tentu Abu Lahab juga. Jadi di sini ada dua sosok yang disebut oleh Allah. Yang pertama Abu Lahab yang disebut secara langsung namanya, yang kedua istrinya, tapi tidak disebut namanya di sini, ya disebut sebagai istri saja. Nah, itu saya kira secara umum ayat ini sudah kita bahas kemarin ya, dan saya hanya menjelaskan tambahannya atau penyempurnaannya hari ini. Mari kita lihat beberapa poin. Aku nggak bisa pindah ini. Oke. Ya. Siapa Abu Lahab itu? Mari kita mengenal. Ya walaupun orangnya jelek akhlaknya, atau misalnya buruk perangainya, atau mungkin tidak baik, tapi itu perlu juga kita kenal. Bukan kenal untuk sebagai bentuk kekaguman. Sama lah Fir'aun kan kita harus kenal juga. Karena ini masalahnya disebutkan di dalam Quran. Abu Lahab siapa dia itu? Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kita tahu Uzza ini adalah salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Jadi sebelum Nabi, Uzza ini salah satu berhala besar, bahkan salah satu, ada 4 berhala terbesar yang ada di dalam Ka'bah dulu sebelum Nabi diutus. Nah, disebut Abdul Uzza artinya penyembah Uzza, penyembah patung Uzza. Ada namanya Lata, Manat, dan beberapa nama berhala itu. Nah, Abdul Uzza dia penyembah Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi nama ayahnya itu Abdul Muttalib. Berarti paman Nabi, saudara Abdullah alias paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi Muhammad. Jadi secara nasab beliau itu familinya Nabi, orang kerabat dekatnya Nabi Muhammad. Tapi ingat, walaupun dia adalah kerabat dekatnya seorang Nabi, itu tidak jaminan dia akan memperoleh hidayah atau cahaya Islam. Nanti akan kita bahas. Dia lahir pada tahun 549 Masehi. Kalau Nabi Muhammad kan 571, berarti ya lebih duluan lahir. Dan ya namanya pamannya kan masih lebih duluan lahir. Dan wafat tahun 624 Masehi atau 2 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah dia meninggalnya. Setelah karena tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Badar tuh. Jadi ini kira-kira beberapa bulan lah setelah perang Badar. Usianya kurang lebih 75 tahun Abu Lahab ini. Dan ini beberapa riwayat menyebutkan ia meninggal karena penyakit aneh. Di riwayat itu disebutkan Al-Adasah nama penyakitnya itu, sejenis penyakit kulit. Ada yang menyebutkan ya benjol-benjol gitu, atau cacar leprosi yang menular dan menjijikkan. Jadi ya salah satu mungkin ya siksaan atau tanda-tanda kehinaan yang Allah berikan kepada Abu Lahab ini.
adalah menjelang wafatnya dia menderita penyakit aneh yang membuat orang jijik. Dan konon penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular, sehingga orang nggak ada yang mau dekat-dekat. Ya terhina kondisinya Abu Lahab ini ketika menjelang akhir hayatnya. Jadi penyakit cacar, sejenis cacar atau leprosi yang menular dan menjijikkan. Ada yang mengatakan mirip taun, ya kayak ya penyakit kulit itulah yang ya saya juga kurang tahu betul bentuknya penyakit taun itu. Konon gejalanya berawal dari bisul-bisul yang bernanah. Ala kulli hal. Jadi gambaran saja, beberapa riwayat itu banyak ragamnya yang menjelaskan atau menguraikan sejarah atau histori tentang Abu Lahab, khususnya di akhir-akhir hayatnya. Oke, itu mengenai nama dan tahun lahir dan wafatnya, umurnya dan penyakitnya. Dijuluki Abu Lahab yang artinya merah menyala. Nah, ya kan yang tadi kita bilang. Jadi lahab itu artinya api yang menyala-nyala, karena dia itu seperti orang yang menyala. Kalau dilihat wajahnya merah menyala, karena memiliki wajah yang cerah, namun cerah yang menyala sekaligus cenderung beringas dan menakutkan, agak seram loh itu. Tapi merah seperti api, terutama saat dia sedang marah. Abu Lahab meskipun kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia merupakan orang yang terdepan dalam membenci dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya biasanya memang orang dekat itu, ini pelajaran ya, ini dari isyarat dari surah Al-Lahab. Seringkali tantangan terberat itu adalah family, salah satu dari keluarga kita. Jadi sering itu, ini Masya Allah. Seringkali orang atau kita lah, mungkin di antara kita, atau mungkin ada yang pernah melihat orang lain yang kondisinya justru yang menentang itu, justru yang menjadi tantangannya adalah orang terdekatnya. Justru salah satu yang membencinya adalah justru orang dekat. Apalagi terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan keduniaan. Misalnya tentang jabatan politik gitu ya, tentang prestasi-prestasi yang mungkin duniawi ya. Ini akhirat ini karena masalah agama. Tapi dalam kehidupan kita seringkali yang menjadi tanda kutip ya musuh kita itu adalah orang dekat. Itu dari dulu gitu. Nabi coba bayangin Nabi. Mestinya kan family itu kayak Abu Thalib lah gitu ya. Walaupun misalnya dia nggak ikut atau nggak masuk Islam, minimal dia membela, namanya juga keluarga, kan paman loh. Tapi ini paman kok malah jadi musuh gitu. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita gitu. Ada yang nyalon misalnya jadi kepala desa atau jadi anggota caleg atau apalah gitu ya, bupati, gubernur atau apa saja. Justru yang nggak senang itu, paling nggak senang adalah keluarga dekat, entah saudara, ponakan, om, paman dan seterusnya. Itu biasa itu. Motifnya macam-macam, tapi mayoritas itu motifnya itu adalah ego dan ya keangkuhan, termasuk ini. Jadi Abu Lahab ini atau Abdul Uzza ini kan tokoh artinya orang yang terpandang dari sisi nasab, juga dia punya ketokohan, jadi orang terpandang lah. Nah kok ini ponakannya ini kok menentang ajaran dia. Lu siapa? Baru kemarin lahir kok.
Kira-kira kalau bahasa orang sekarang, anak kemarin sore mau ngatur-ngatur, mau nyala-nyalain kita yang dari nenek moyang kita ini menyembah berhala, dia baru datang. Anak kemarin kok mau ngatur-ngatur. Biasanya kan kok ayahmu itu kan saya lebih berkuasa gitu. Saya lebih punya power. Jangankan kamu, ayahmu itu kan saudara saya, adik saya itu. Abdullah itu kan adik saya, kira-kira. Kamu mau yang macam-macam kamu Muhammad. Jadi ada rasa merasa lebih, merasa punya ego dan punya power, sehingga itulah yang membuat dia enggan menerima ajaran dari ponakannya. Ini pelajaran ya, hati-hati Bapak Ibu semua, terutama yang punya, entahlah itu punya jabatan atau punya power, punya status sosial. Hati-hati dengan orang dekat. Nggak semua, tapi seringkali ada. Dan ini dicontohkan oleh Quran malah luar biasa ini. Dan ini jarang dibahas loh. Maka kita ambil pelajaran, hati-hati. Bukan berarti kita curiga ya, hati-hati dalam arti kita tidak harus waspada selalu terhadap orang-orang dekat. Hati-hati nih paman nih, ini bibi, ini sepupu. Bukan begitu. Tapi kalau itu terjadi, itu hal yang biasa. Maksudnya begitu. Jadi waspada dalam arti kita nggak kaget gitu. Karena namanya manusia kan punya ego, punya hawa nafsu dan seterusnya. Oke, kita teruskan dulu. Istrinya. Nah, ini karena istrinya disebutkan di dalam ayat tadi, wamro'atuhu hammalatal hatab. Istrinya, beberapa catatan riwayat menyebutkan namanya Arwa bin Harb bin Umayyah. Jadi istrinya ini cucu dari Umayyah. Umayyah ini salah satu sahabat atau kerabat Nabi juga yang kerabat agak jauh tapi masih ada hubungan kekerabatan. Tokoh juga Umayyah ini punya anak namanya Muawiyah. Temannya Muawiyah itu. Kalau Muawiyah Abu Sufyan. Arwa bin Harb, julukannya Ummu Jamil. Ya, biasanya kan perempuan kan Arab itu memang rata-rata punya paras yang cantik, Bapak Ibu. Jadi beberapa, bukan hanya Ummu Jamil, beberapa perempuan itu dijuluki Ummu Jamil. Jamil itu artinya cantik. Ummu Jamil ini nama julukannya Hammalatal Hatab, Arwa bin Harb bin Umayyah. Saya ingin lanjut sedikit. Itu tadi tentang biodata saja dan biografi singkat mengenai Abu Lahab atau Abdul Uzza dan istrinya Ummu Jamil. Ya, minimal kita kebayang wamro'atuhu dan istrinya siapa namanya? Ummu Jamil. Minimal kebayang lah buah dari pengajian ini. Ini kemarin saya sempat singgung, ada riwayat ini. Salah satu kisah tentang Abu Lahab. Ini terkait dengan Abu Lahab. Tapi nggak apa-apa ya. Ini nggak terkait dengan surah Tabbat, tapi terkait dengan Abu Lahab sendiri. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada hadis, ada riwayat yang menyebutkan bahwa setelah salah ini, bukan Abu Jahal ini Abu Lahab. Maaf, ini harus diganti. Abu Lahab. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, suatu ketika saudaranya bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi saudara Abu Lahab ini, karena ini paman Nabi, itu saudaranya Abdullah itu ada banyak ya. Konon ada 9 apa
11 ya, kurang tahu, tapi ada banyak. Jadi paman Nabi itu banyak. Nah, diantaranya Abbas, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Tadi Abdul Uzza atau Abu Lahab. Ada Hamzah. Hamzah ini yang terkenal itu, yang sebagai pedangnya Islam, Saiful Islam itu, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, salah satu dari saudaranya Abu Lahab atau saudaranya Abdullah namanya Abbas. Nah, suatu ketika Abbas ini bermimpi setelah Abu Lahab meninggal. Ia bermimpi bertemu Abu Lahab dan bertanya kepadanya. Nah, riwayat ini sahih, Bapak Ibu. Kira-kira ya, kita kan sesama saudara, karena kalau Abbas ini masuk Islam, Bapak Ibu, tapi Abu Lahab ini menentang Islam, sehingga ketika meninggal iseng gitu ya, nanya. Ya, kita juga sama, kalau meninggal mimpi ketemu orang yang sudah meninggal kan pasti kan nanya, gimana sih di sana gitu. Asik nggak gitu, apa ada nasi goreng nggak di sana tuh, ada apa gitu. Yang pasti nggak tahu kalau di surga mungkin ada bakso. Nah, ini masalahnya di neraka. Jadi nanya, bagaimana keadaan kamu di sana? Ia menjawab, Abu Lahab ini, aku disiksa. Namun, nah ini yang menarik ini. Namun setiap hari Senin siksa diringankan kepadaku. Hari Senin diringankan kepadaku karena, ini alasannya, dulu ketika mendengar kabar kelahiran Muhammad, aku bergembira. Dan kegembiraan aku itu aku lakukan dengan memerdekakan budakku yang bernama Thuwaibah. Saya ulangi ya. Aku disiksa, namun setiap hari Senin siksa diringankan kepadaku. Free lah, di stop dulu. Di babak belurnya di stop dulu. Alasannya karena dulu pada hari Senin itu ketika aku mendengar kabar kelahiran Muhammad, aku senang sekali. Saking senangnya aku itu memerdekakan budak aku, kata ulang, yang membawa kabar itu tentang kelahiran ponakan saya itu. Jadi ketika Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah ini, budaknya Abu Lahab ini, ngasih tahu, Tuhan, kira-kira gitu ya, Tuhan, ponakannya udah lahir tuh, anaknya Aminah udah lahiran. Aminah udah lahiran, artinya ponakanmu udah lahir. Senang sekali Abu Lahab itu, senang sekali. Nggak tahu kalau bakal jadi nabi yang memusuhi atau menentang dia. Senang, saking senangnya yang bawa kabar ini dimerdekakan, itu jadi budak lagi. Itu luar biasa itu Bapak Ibu, tentang pemerdekakan budak pada zaman Nabi itu. Senang sekali tentunya kalau dilepaskan, dimerdekakan, nggak jadi budak lagi, saking senangnya. Nah, perbuatan memerdekakan budak ini diberi ganjaran oleh Allah dengan meringankan siksanya setiap Senin. Keren juga Abu Lahab nih. Jadi rupanya senang. Makanya ini Bapak Ibu semua, riwayat inilah yang selalu dijadikan sandaran betapa istimewanya, betapa ada ganjarannya kalau orang itu senang dengan kelahiran Nabi. Makanya orang itu melakukan maulid gitu. Karena senang dengan lahirnya Nabi. Nah, mari kita lihat komentar ulama tentang riwayat ini. Mengenai riwayat di atas, seorang syekh dari Dimashq itu sekarang Syria sekarang.
namanya Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kalau digelar Al-Hafidh Bapak Ibu dalam ilmu hadis itu artinya ulama hadis yang hafal ratusan ribu hadis. Kayak Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Al-Hafidh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau bersyair. Ini syairnya terkenal sekali. Bisa dihafal syairnya ini. Saya bacakan ya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Indah sekali ya syair ini. Ulangi sekali. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Di ujungnya itu da semua. Artinya gini, jika orang kafir saja Abu Lahab itu yang jelas-jelas tercela dikecam dalam surat Tabbat Yadahu, itu saja di neraka selamanya. Itu saja datang riwayat menyebutkan bahwa setiap hari Senin ia selalu diringankan siksanya. Sebab dulu ia pernah merasa gembira menyambut kelahiran Ahmad bi Ahmada, yaitu Nabi Muhammad. Maka bagaimana lagi dengan seorang hamba atau seorang mukmin yang seumur hidupnya selalu bergembira menyambut kelahiran Ahmad dan wafat dalam keadaan bertauhid. Artinya orang Islam yang meninggal dalam keadaan bertauhid itu bagaimana kira-kira balasannya kalau dia bergembira kelahiran Nabi. Orang kafir gembira dengan kelahiran Nabi saja, kafir nih, tetap dapat ganjaran, diringankan siksanya. Padahal udah jelas-jelas celaka di dalam Quran, tabbat yadahu, celaka kedua tangannya. Itu saja masih dapat ganjaran. Bagaimana lagi dengan orang yang beriman dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Kayak apa gitu pahalanya dan ganjarannya? Nah ini cara berpikir ya, logika orang-orang yang senang maulid. Dan ini salah satu saja, sebenarnya ada banyak dalil-dalil. Saya bukan berarti menyalahkan yang tidak mau maulid, bukan. Ya apa-apa sih, maulid itu bukan syariat kok. Tapi jangan sampai kita suka menyalahkan orang yang bermaulid itu. Nah, ini salah satu dalilnya atau sandarannya tentang riwayat Abu Lahab dan Abbas tadi itu. Ini luar biasa nih hadis ini. Baik, ya sedikit lagi kita lewat bagian akhir pelajaran dari surah Al-Lahab, karena hari ini ada juga acara ya di World Bank, jadi kita nggak lama-lama. Terakhir pelajaran dari surah Al-Lahab. Pertama, kemuliaan dan kehinaan seseorang, mulia atau hinanya seseorang tidak diukur atau ditentukan oleh nasab keturunan atau kekerabatan. Ini pesan penting nih dari surah Al-Lahab. Ini kan tadi kan pamannya Nabi Muhammad. Bayang dia adalah paman seorang nabi. Tapi itu tidak menentukan dia mulia, karena kemuliaan dan kehinaan seseorang tidak diukur dan ditentukan oleh nasab keturunan atau kekerabatan, tetapi ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan, sikap dan perilaku atau akhlakul karimah. Saya pernah nonton video seorang guru atau ibu kepala sekolah di Indonesia, viral itu.
seorang ibu kepala sekolah ngasih pidato di hadapan siswa-siswinya. Dia ngambil contoh uang kertas 100.000. Dia ngasih ilustrasi kepada siswa-siswanya. Siapa yang mau uang 100.000 ini? Oh, mau ibu gitu. Lalu beliau remas itu uang tuh sampai kecil gitu ya, sampai diremas sampai jelek lah kira-kira. Diremuk uang itu. Siapa yang mau? Masih mau? Masih gitu. Kalau uang ini saya simpan di tanah, saya injak-injak, masih mau? Masih mau. Kata ibunya itu, kepala sekolah, kenapa? Karena jelek, kotor. Jawabannya adalah karena nilainya gitu. Jadi karena nilainya sama, kita manusia itu. Walaupun mungkin ya bukan siapa-siapa, ya kan? Bukan anak siapa, tetapi karena punya nilai gitu. Kalau di sini keimanan dan ketakwaan, maka dia tetap dibutuhkan orang, dia tetap terhormat, walaupun mungkin dihina orang itu ya, mungkin dijatuhkan itu ya. Jadi ditentukan oleh keimanan. Kemuliaan dan kehinaan seseorang ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan, sikap dan perilaku atau akhlakul karimah. 2. Pelajaran kedua adalah hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab orang dekatnya Nabi, tapi nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah nggak di tangan Nabi, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada campur tangan oleh manusia, meskipun oleh seorang Nabi sekalipun. Para Nabi, para ulama, dan para pendakwa hanya bisa mengajari dan mengajak, serta mendoakan, tetapi tidak memberi hidayah, hanya menunjukkan jalan hidayah. Beda ya. Jadi tidak memberi hidayah, tapi ngasih tahu gitu. Ngasih tahu, menunjukkan hidayah ke New York sono no. Tapi nggak menentukan dia nyampe New York atau enggak gitu. Ngasih tahu aja, surga no. Kalau neraka sana. Tapi nggak bisa menentukan kamu pasti masuk surga, enggak. Itu pelajaran kedua. Maka itu banyak sekali contoh-contohnya. Lanjut, kebencian dan keras kepala yang berlebihan itu akan membuat hati dan pikiran sehat jadi tertutup. Kebencian dan keras kepala yang berlebihan, benci yang berlebihan itu membuat hati dan pikiran sehat jadi tertutup, sehingga sangat sulit menerima kebenaran, meskipun yang menyampaikan adalah kerabat sendiri, bahkan orang terpercaya. Kita tahu latar belakang ayat surah Al-Lahab ini turun. Kita ceritakan minggu lalu kan, Nabi naik ke Jabal Sofa, yang umroh sering tuh, Jabal Sofa. Nabi naik ke Jabal, tapi nggak kayak sekarang Jabal Sofa ada kacanya, udah dalam ruangan. Dulu Jabal Sofa ya masih batu, belum ada ruangan. Nabi naik ke Jabal Sofa. Hei orang-orang Quraisy, dikumpulkan mereka semua. Kalau saya katakan akan ada pasukan yang akan datang menyerbu kalian dari belakang bukit ini, kalian percaya nggak? Dites oleh Nabi. Kalau saya bilang akan ada nih orang yang mau datang menyerang kalian dari belakang bukit ini, percaya nggak? Percaya. Kenapa? Engkau terpercaya, nggak pernah berbohong engkau wahai Muhammad. Kami pasti percaya. Apapun yang kau sampaikan, wahai Muhammad, kami percaya. Karena kami nggak pernah melihat engkau bohong. Kalau begitu, terimalah aku sampaikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Seorang nabi yang membawa risalah. Wah, kalau itu kau nggak percaya, kami nggak ikut. Oh, ini yang kalian engkau mengumpulkan untuk menyampaikan itu toh. Nah, Abu Lahab sangat marah kepada Nabi Muhammad waktu itu, mengutuk,
mencaci Nabi, maka turunlah surah ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi karena kebencian yang berlebihan, keras kepala yang berlebihan itu akan menutup. Walaupun padahal yang menyampaikan adalah orang terpercaya, kerabat lagi. Berikutnya, pelajaran berikutnya dari surah Al-Lahab ini adalah suami dan istri adalah partner untuk bersama-sama berjalan dan saling mendukung dalam berproses menggapai hidayah dan keselamatan. Asalnya gitu ya, suami istri itu kan partner gitu, yang saling mendukung untuk menggapai hidayah, menggapai keselamatan. Namun, ya itu yang kita harapkan. Namun juga bisa saling mempengaruhi ke jalan kesesatan dan kehancuran. Ya, contohnya surah Abu Lahab dan istrinya ini saling mendukung dalam kesesatan. Karena itu keduanya saling mempengaruhi. Meskipun ada juga yang tidak terpengaruh. Ada juga seperti istri Nabi Nuh. Istri Nabi itu. Tapi tidak mengikuti suaminya. Dan istri Nabi Hud. Atau istri Firaun. Dia tidak ikut dengan kesesatan suaminya. Jadi ada saja, bukan berarti jaminan apa pasti kalau suaminya jahat, istrinya juga jahat. Belum tentu juga. Tapi ada pengaruhnya. Nah, yang terjadi sama Abu Lahab dan istrinya itu saling mempengaruhi. Pengaruh istrinya juga. Kerjasama dalam kesesatan. Nah, tentu saja kita berharap pasangan hidup kita atau keluarga kita, family kita berusaha saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam keselamatan dan hidayah. Sehingga seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Terakhir, pesan dari surah Al-Lahab ini adalah siksa dan neraka itu benar adanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pada saat itu harta-harta kita dan apa yang kita sandang tidak lagi bermanfaat. Bahkan sebaliknya, harta yang tidak digunakan di jalan Allah itu justru akan menjadi musuh kita. Justru akan menjadi beban dan masalah yang mendatangkan siksa untuk kita. Karena itu mari kita jaga amanah harta, jaga amanah pasangan dan anak keluarga untuk kita jadikan teman di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira hari ini cukup apa yang kita bahas untuk hari ini mengenai surah Al-Lahab. Insya Allah semoga nanti pertemuan yang akan datang kita sudah bisa lanjut ke surah berikutnya. Kalau ada pertanyaan disilahkan, kalau ada yang menambahkan silahkan, dan yang lainnya. Tapi mungkin nggak lama ya Gus Rokib ya, karena hari ini pada sibuk mau berangkat ke acara seminar di World Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Nah, tadi disebutkan bahwa Abu Lahab itu membenci Nabi Muhammad. Kemudian dia yang menantang Nabi Muhammad. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad itu belum dijelaskan tadi Pak Ustadz. Terus kemudian rupanya ini ada di Al-Quran juga. Jadi pasti ada seseorang yang maju atau orang yang
Entah bagaimana ya Pak ya, atau ya betul tuh orang yang maju, atau selalu ada yang sirik. Nah, bagaimana sikap kita Pak? Apakah kita juga akan mengikuti Nabi Muhammad sedangkan kita bukan Nabi Pak? Terima kasih. Itu saja. Bagus sekali Bu pertanyaannya. Ya walaupun kita bukan Nabi, ya kita nggak disuruh juga jadi Nabi Bu. Tapi hidup kita itu tidak akan jauh beda ya. Jadi walaupun nggak persis, tapi pasti nggak akan jauh beda. Kalau kita mau mengikuti jalannya. Makanya Bu, semua nabi itu hidupnya nggak ada yang enak itu. Diusir, ada yang bahkan ada nabi yang dibunuh itu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan kalau di Quran disebutkan wayaqtulunal anbiya, kebiasaan umat-umat manusia itu diantaranya Bani Israel dan yang lainnya orang Yahudi itu mereka yaqtulunal anbiya, membunuh para nabi, bayangin. Jadi coba nggak ada nabi yang enak itu, semuanya penuh dengan perjuangan. Karena itu kalau ingin menapaki jalan kebenaran, ingin memperoleh kemuliaan, ya pasti begitu, udah sunnatullah, pasti menghadapi macam-macam rintangan, kesulitan. Nah salah satunya adalah seperti yang dihadapi Nabi Muhammad adalah menghadapi penentang yang datang dari family, dari orang terdekat, dari kerabat gitu. Walaupun nggak selalu sama Bu ya, mungkin ada juga sih orang yang familinya baik, semua itu ada ya, dari gitu. Mungkin ya kita berharap gitu, semua family kita itu baik, nggak ada yang syirik, nggak ada yang benci, nggak ada yang macam-macam. Tapi itu nggak lumrah gitu. Itu nggak biasa. Justru yang normalnya ada saja itu ya, yang usil, ada aja yang nggak senang gitu, yang nggak mendukung dan seterusnya. Itu hal yang biasa. Jadi terus bagaimana sikap Nabi? Ya, nah ini yang penting, yang terpenting adalah sikap Nabi. Cuma kita nggak bahas di sini karena kita sedang membahas Abu Lahabnya, tidak membahas Nabi Muhammadnya. Tapi it's okay. Cara Nabi menghadapinya adalah beliau tidak melawannya langsung menentang pamannya sendiri, tapi Nabi itu punya trik ya, punya kalau bahasa sekarang itu ya, bahasa Bang Daus itu yang sering disampaikan, bahasa diplomasi. Nabi Muhammad itu punya cara yang unik gitu, selalu pakai diplomasi. Jadi di antara diplomasi Nabi adalah Nabi itu dekat dengan Abu Thalib. Abu Thalib bersyukurnya Nabi punya paman yang mendukung, walaupun nggak masuk Islam secara terang-terangan ya, tapi Abu Thalib ini meskipun tidak masuk Islam, tapi dia tetap mendukung. Dan inilah cara Nabi. Jadi Nabi itu nggak langsung Abu Lahab dihadapin, tapi beliau melalui paman yang lain, yaitu Abu Thalib. Nah Abu Thalib lah yang selalu memberikan kayak pidato gitu, yang menyegarkan, yang membuat mereka ini Abu Lahab CS ini nggak berani macam-macam dengan Nabi. Jadi kita itu harus punya konsep diplomasi, harus punya cara yang jangan konyol gitu. Jadi kalau menghadapi orang itu harus tahu gimana kira-kira kelemahan orang ini di mana. Kita cari orang lain yang punya mungkin relasi dengan dia sehingga dia bisa takluk gitu. Itu nah ini politik nih, ilmu politik ya begitu itu. Jadi belakang mainnya itu main halus. Tapi bukan kejahatan ya. Emang cara itu ya cara yang terbaik supaya kita itu sebagai orang lemah, karena waktu itu Nabi kan belum banyak pengikutnya, sehingga harus punya cara itu. Karena kalau pakai cara kekerasan ya habis. Makanya kenapa Nabi sampai hijrah? Itu salah satu taktik tuh. Kalau andai kata Nabi Muhammad gak hijrah, langsung melawan habis-habisan di Mekah, habis. Yang dihadapi tokoh-tokoh pembesar semua, ahli-ahli perang semua. Sehingga Nabi ya taktiknya gitu ya, udah mundur, kita pindah saja. Nah sampai di Madinah Nabi membangun peradaban, sahabatnya banyak, pendukungnya banyak, akhirnya jadi besar. Barulah melawan orang-orang Mekah, akhirnya kan menang. Nah, itu kan ilmu siasah namanya. Nah Nabi itu punya begitu. Jadi tidak harus keburukan itu tidak harus langsung dihadapi dengan kekerasan, tidak harus dihadapi langsung dengan terang-terangan. Kadang-kadang kita harus mundur, bolehlah kita, ya nggak apa-apa. Tapi dengan mundur selangkah untuk maju 1000 langkah gitu. Jadi itu taktik juga.
Dan Nabi itu nggak begitu ya, banyak dengan cara-cara seperti itu akhirnya kan Nabi menang. Walaupun itu nggak gampang ya, sampai kan kalau kita baca riwayat Nabi mau dikepung segala macam, itu nggak, sangat sulit sekali. Tapi ya itulah dengan pertolongan Allah tentunya jadi Nabi berusaha. Oke, saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ini waktunya udah akan ini Pak. Yang lain yang mau bertanya mungkin di Ini raise hand Ibu Meriana. silakan Mariana. Mariana untuk mendoain saja. Ya, mungkin terakhir. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sister dan brother semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, biasanya kalau saya sholat dan lupa rakaat, berapa rakaat kan sujud sahwi. Ya. Tapi kalau saya udah sempurna posisinya duduk tahiyatul akhir, kemudian tiba-tiba saya ingat, oh baru 1 rakaat. Apakah saya bangun lagi melakukan rakaat kedua atau saya sujud sahwi aja Pak Ustadz? Karena saya betul-betul ingat bahwa belum cukup 2 rakaat sholat subuh misalnya. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Ya bagus, pertanyaannya bagus Bu. Ini teknis ya. Jadi begini Bu, jangankan Ibu masih duduk tahiyat, sudah salam pun, Ibu misalnya ini udah salam nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, baru 1, tapi jangan diucapkan. Artinya ingat gitu, yakin baru 1. Langsung takbir, langsung bertakbir saja, niat dalam hati menambah rakaat yang kurang. Itu boleh itu. Udah di luar salat. Apalagi Ibu masih dalam salat, artinya masih tahiyat. Maka Ibu langsung saja berdiri menambah rakaat yang tadi. Langsung berdiri menambah rakaat yang tadi. Nanti di akhir baru sujud sahwi. Jadi dua-duanya dilakukan, Bu. Jadi kalau yakin kurang nih, maka berdiri. Kecuali kalau ragu, 2 apa 1, maka 2 pilihan, bisa lanjut langsung berdiri atau diteruskan aja baru sujud sahwi. Tapi kalau yakin, langsung berdiri untuk meyakinkan, berdiri lagi. Tapi nanti di ujung sujud sahwi Bu, sebelum salam. Bisa 2 caranya. Bisa. Iya, dilakukan juga sujud sahwi Bu. Jadi sujud sahwi itu meskipun kita sudah membenarkan, sudah memperbaiki, kita tetap sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu karena tadi kita lupa gitu. Kan tadi lupa kita. Maka sujud sahwi sebelum salam. Gimana Bu? Tidak ada tahiyat. Enggak, tetap tahiyat lagi Bu, tetap tahiyat lagi. Karena tahiyat yang tadi itu dianggap tidak benar kan? Tadi kan salah tahiyat, harusnya masih berdiri. Jadi tahiyat tadi harus diulang lagi. Jadi berdiri lagi, sholat seperti biasa, lanjutkan. Baru setelah itu ya tetap tahiyat, sholat seperti biasa, baru salam. Sujud sahwi baru salam. Bisa juga sujud sahwinya setelah salam. Tapi menurut para ulama, kalau kita ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwinya juga sebelum salam. Oke. Jadi paham ya? Ya. Terima kasih Bos. Ya, sama. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Waktunya udah Iya, ya cukup ya. silakan ditutup. Ada tambahan doa dari ini Ibu Farida lagi ulang tahun. Masya Allah. Ya, ini banyak yang ulang tahun. Kemarin Pak Sopi, sekarang Ibu Evi Farida di Bandung, Masya Allah. Happy birthday, selamat ulang tahun Ibu Evi Farida. Semoga sehat selalu. Beliau walaupun di Bandung selalu ikut ya masalah dengan kajian kita. Terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur. Teh Evi berarti, Teh Evi Farida, temannya Teh Anik Turci. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga adiknya. Masya Allah, saya kira temannya, adiknya, Masya Allah. Ya, selamat ulang tahun Teh Evi Farida, Masya Allah. Berarti mirip berarti ya Teh Anik nanti.
Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna ya ghafur ighfir lana. Ke mute Pak Ustadz, nggak ada suaranya. Ya Ghani ya Ghani ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin irhamna ya Ghafur ighfir lana. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wash-shifa wal afiyah was salamata fid din wad dunya wal akhirah wash-shifaa min kulli da'in ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi'i ishfi mardana shifaan ajilan kamilan yughadiru sakama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Agus. Mas Agus. Ya Allah SWT. kasih. Amin. Amin ya Sampai Rabbal alamin. ketemu Mari lagi. kajian pagi ini kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi, Ustaz Sarudin juga Brother Rehan, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Agus. wabarakatuh. Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.